Pertanyaannya sekarang, siapa di antara mereka berdua yang menjadi juara stand up comedy Indonesia yang pertama? Dan juaranya adalah Rian Adriandi. Semuanya berdiri dari kursi Anda, tepuk tangan untuk mereka berdua. Rian Adriandi, juara pertama stand up comedy Indonesia. Halo. Halo, nama saya Rian, panggilannya Rian. Kita mempercayai sesuatu, kita lihat sesuatu, kita yakini sesuatu, tapi kita nggak pernah mikir, ini siapa, awalnya ini ide siapa sih bisa sampai kayak gini gitu kan? Ini siapa yang ngambil keputusan kayak gini? Contoh nih, kopi luwak gitu. Siapa yang pertama kali kepikiran ngasih makan luwak pakai biji kopi, terus sampai keluar lagi gitu sama dia kan? Wah nih, biji kopinya masih ada gitu, cobain dulu nih. Wah enak bikin kopi lo gitu. Orang gila macam apa yang mau makanan kayak gitu? Jadi saya sempat mikir, saya sempat ngayal aja ini. Mungkin dulu, zaman dulu ada dua kerajaan. Ini ngayal ya. Dan juga saya nggak ngopi dari buku humor mana-mana, enggak. Jadi saya mikir, mungkin dulu ada dua kerajaan nih yang berseberangan dan rajanya saling kenal, gitu kan. Sekarang dengan logika kayak gitu, dengan lebah dan kopi luwak, kebayang nggak sih yang pertama kali nemuin susu sapi mau ngapain sama sapinya? Mungkin dia, mungkin dia mikir gitu kan. Dia lihat sapi gitu. Lo juaranya Rian. Saya mikir, ada dua kerajaan, dua raja ini mungkin saling kenal. Kita kasih nama aja misalnya Raja satu, si Asep, Raja Asep, satu lagi Raja Gugun. Ya misalnya gitulah Raja Asep. Raja Asep ini mungkin nggak pernah punya permaisuri, tiba-tiba dia pengen. Dia jalan keluar kerajaan, dia lihat sapi. Ya mungkin dia mikir kayak gitu kan. Ya udah deh sama aja, dikenyot sama dia. Tanpa dia tahu mungkin si Raja Gugun juga lagi jalan-jalan terus ngeliat dia. Hah, Raja Asep, kamu ngapain? Gitu. Begitu gitu kan kaget kan. Waduh, kamu ngenyotin sapi. Gila banget. Wah, ini mesti aku kasih tahu ke rakyat kamu nih. Sebelum dia pergi mungkin si Raja Gugun pas mau lari diteriakin, "Gugun, jangan coba-coba kamu. Kamu kira saya tidak tahu? Kemarin kamu ngapain di hutan sama luwak?" Raja Gugun mungkin, kamu tahu? Saya tahu semuanya. Oke Raja Asep, ini aib. Aib. Kalau sampai rakyat kita tahu, kamu itu ngenyotin sapi dan saya jilatin luwak. Bisa habis kita di mata rakyat kita. Gimana ini? Oh iya bener juga ya. Gimana? Oke. Gini. Kita bikin supaya malu kita ketutup. Rakyat kita itu kan nurut sama kita. Semua itu patuh. Gimana kalau kita mulai sekarang rakyat kamu suruh ternak sapi, perah susunya supaya kamu gak kelihatan bego-bego banget. Saya juga gitu. Saya bakal suruh rakyat saya untuk ternak luwak. Nanti kalau saya kasih makan biji kopi, dia saya ambil biji kopinya, gitu. Mungkin itu berbagai generasi terus temurun seperti itu dan orang nggak pernah tahu kejadian memalukan itu. Nama gue Rian, gue finalis dari Jakarta, gue tinggal dan tumbuh besar di Jakarta, walaupun nggak terlalu terlihat maksimal hasil tumbuh gue ya. Sama stand mic aja tinggian stand mic. Tapi gue tumbuh di Jakarta, rasanya aneh buat gue tumbuh di Jakarta. Kenapa? Karena nilai-nilai moral yang dikasih ke gue waktu gue kecil kadang ambigu. Jadi dulu gue tinggal sama tante gue dan gue paling suka nonton acara pertandingan wrestling tengah malam di TV. Pasti pada tahu kan itu? Gue nonton itu ketahuan sama tante gue, dilarang. Dia bilang, "Rian, kamu gak boleh nonton pertandingan gulat kayak gini, ini kasar." Dia bilang kayak gitu, gue heran padahal setiap hari dia bilang, "Rian, kamu sekarang cepat bersihkan kamar kamu atau tante gampar kamu." Matiin, itu kasar. Gampar nih. Padahal dia paling suka nonton acara binatang yang saling memangsa. Saya pencinta binatang tapi saya paling gak suka binatang itu burung. Karena mereka buang kotoran sembarangan. Dan saya heran, kenapa sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan di luar sana tidak ada yang mau menciptakan popok untuk burung. Apa susahnya? Kecuali gantinya, saya tahu susah. Ya itu hal-hal yang mengherankan saya tentang Jakarta, tapi nggak semua hal saya heran tentang Jakarta. Ada juga yang gue suka tentang Jakarta, restoran misalnya. Karena gue suka ngeliat restoran di Jakarta. Coba perhatikan, kalau lu ngantri di restoran mewah di Jakarta, biasanya pelayannya
bakal meneriakkan nama lo dengan lantang kalau mejanya udah siap dan lo bisa masuk. Jadi misalkan gue pesen gitu ya, gue bilang, Mbak saya mau pesen meja gitu. Atas nama Bapak siapa? Gue bilang, Rian. Begitu meja gue siap, dia teriak, atas nama Bapak Rian, atas nama Bapak Rian gitu kan. Ajaibnya adalah gue mau ngaku nama gue siapa, dia tetap teriak kayak gitu. Cobain aja nih, silakan coba, ini bisa dibuktikan. Asal aja gitu suatu hari datang gitu, Mbak saya mau pesen meja. Atas nama Bapak siapa? Doraemon. Percaya sama gue, lo bakal tetap dipanggil. Atas nama Bapak Doraemon. Atas nama Bapak Doraemon. Absurd sekali. Gue pernah lagi ngantri di sebuah restoran mewah gitu. Ada seorang bapak-bapak. Dia ngantri, dia bilang ke mbaknya, Mbak, saya mau pesan meja. Atas nama Bapak siapa? Susilo. Nama panggilannya siapa? Ya masa Susi. Panggilannya lo gitu. Oh baik Pak. Begitu udah siap mejanya dia teriak. Atas nama Bapak lo, bapaknya bangun. Hah, Bapak siapa? Bapak lo, Bapak siapa? Bapak lo. Dek, kamu jangan kurang ajar. Gua akhirnya sadar kenapa di Indonesia masih aja banyak orang yang makin narkoba. Ternyata karena iklan layanan masyarakatnya kurang tepat sasaran. Baca coba, bunyinya adalah katakan tidak pada narkoba. Kita disuruh ngomong sama narkoba. Lu kalau udah sampai tahap bisa ngobrol sama narkoba, tandanya udah kebanyakan make, men. Bayangkan, katakan tidak pada ganja. Gue gak bisa ngomong sama ganja. Kecuali... Katakan tidak pada narkoba, itu kurang tepat. Yang tepat adalah katakan tidak jika ada yang menawarkan Anda untuk menggunakan. Tepuk tangan dulu, kalian cerdas sekali, luar biasa. Gue heran, cewek-cewek kenapa sih kalau mau menyampaikan maksud nggak pernah to the point? Ya, cowok-cowok, siapa yang cowok-cowok tepuk tangan yang cowok-cowok di sini? Nggak pernah to the point, kita harus menerka-nerka. Terus kalau kita salah menerka, lu ngambek. Cewek kalau mau mie ayam misalnya, cewek nggak bakal bilang, sayang aku mau mie ayam dong. Cewek pasti bilang, kita udah lama ya nggak makan mie ayam. Cewek mau makan es cendol, dia nggak bakal bilang, sayang aku mau es cendol. Dia bakal bilang, panas ya, apa hubungannya? Iya panas, terus mau apa? Mau gue mandiin, mau gue kipasin, mau gue tiupin. Dari mana gue bisa tahu lo mau es cendol kalau lo cuma bilang, panas ya. Ini cewek-cewek di depan liat gue udah kayak... Beda sama cowok. Cowok kalau punya maksud ngomongnya straight to the point. Cowok kalau mau mie ayam, bang mie ayam 1. Emang lu pernah lihat cowok beli bensin di SPBU? Bang beli premium, berapa? Terserah abang aja. Gak ada kan yang kayak gitu. Banyak yang gua gak ngerti sama cewek. Salah satunya adalah emansipasi. Katanya cewek mau setara sama cowok. Tapi ternyata kalau lu perhatiin ya. Cewek tuh pengen setara sama cowok di hal-hal yang enak doang. Cowok nih ya, cowok jadi presiden. Wah, cewek, aku juga bisa jadi presiden. Cowok berkarir, aku juga bisa jadi wanita karir. Giliran ada genteng bocor, ah kamu aja, aku perempuan. Gak adil. Seperti yang gue bilang minggu lalu ya, cewek kalau ngomong itu pesannya tersirat. Beda sama cowok ya yang to the point gitu. Gue rasa itu adalah alasan kenapa kebanyakan presiden nih di dunia, di seluruh dunia nih, itu cowok. Jadi kalau ada masalah antar negara tuh to the point ya. Lu gak suka sama gue gak suka sama lu. Mau perang? Oke perang. Oh, itu kan cowok banget kan. Lu kebayang gak kalau presiden di dunia ini cewek semua. Percaya sama gue gak bakal ada perang. Yang ada gosip. Lo kebayang gak? Presiden nih, presiden nelfon pemimpin negara lain gitu ya, ngegosip gitu. Presiden Amerika nelfon gitu ya. Halo? Cincin. Enggak, ini bukan ngomong sama Banci ya, ini Perdana Menteri Cina ceritanya. Cincin, tahu gak sih lo? Indonesia sama Malaysia lagi ribut gitu. Beneran katanya sama-sama ngeributin batik. Iya beneran. Ih norak banget ya. By the way. Masih produksi elektronik gak Cin?
Impor dong, udah mulai tipis nih. Enggak apa-apa, yang KW juga nggak apa-apa. Gosip dia. Belum lagi kalau baru beli barang baru, pamer. Ya kan cewek kayak gitu, lo kebayang nggak kalau presiden Indonesia gitu, ketemu sama presiden negara lain gitu. Ih, Jeng, bagus banget. Ih, pesawatnya beli di mana? Bisa aja. Enggak, ini cuma pesawat Sukhoi. Beli di mana, Jeng? Ini kebetulan kemarin nih tips sama presiden Rusia, lagi diskon. Bagus ya, bagus ya, bagus ya. Udah gosip, pamer, terus mau apa? Konferensi PBB. Nggak bakal ada, yang ada apa? Arisan PBB. Ibu-ibu negara gitu berkumpul jadi satu, ya arisan gitu. Lo kebayang nggak kalau presiden-presiden cewek terus ngumpul gitu ya di arisan PBB. Baik ibu-ibu, sebelum arisan ini kita mulai, ada dua hal yang penting. Pertama, Indonesia sama Malaysia. Kenapa sih, Jeng? Udah deh, batik pakai aja berdua, nggak usah rebutan. Terus hal yang kedua adalah, ya buat ibu-ibu negara yang kemarin belum lunas tas sama sepatunya, tolong hubungi ibu negara Perancis ya. Kalau yang belinya KW hubungi Ernest. Dan ini gue gatel banget ya, Panji, gue kasih tahu, gue bantuin lo ya. Bukan begitu cara meniru Raditya Dika. Gue kasih tahu caranya. Lu semua udah pernah lihat video Raditya Dika di YouTube? Raditya Dika tuh kalau ngomong nggak kayak gitu, kayak gini nih. Nama saya Raditya Dika. Gua nggak ngerti sama Indonesia. Banyak yang aneh dengan Indonesia, iklan sampo. Kenapa semua cewek iklan sampo bahagia? Dia ambil sampo, masuk kamar mandi, keramas bahagia. Bahagia. Saya kalau di rumah keramas nggak pernah sebahagia itu saya. Saya kalau keramas diam. Adik saya ngetoknya, abang diam. Abang belum selesai. Jujur, gue iri sama anak-anak kecil zaman sekarang ya. Kenapa? Karena mereka itu tumbuh di era yang sudah sangat maju gitu. Lo lihat coba sekitar lo. Anak-anak kecil sekarang umur-umur SD udah pada megang gadget. Ya kan? Anak-anak kecil udah pakai BB. Buat apa sih anak-anak kecil udah pakai BB? Pakai BH aja belum udah pakai BB. Hah? Iya kan? Lagian apa sih fungsinya? Kepentingan apa sih yang diperlukan oleh seorang anak SD ya untuk pakai BB gitu? Apakah dia akan menjadi makin pintar? Enggak, dia akan menjadi makin malas. Ya kan? Apakah dia akan minta dibikinin makanan sama pembantunya lewat BBM gitu? Mbak Mina, sarapan itu nggak dijawab kan? Ping 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 ping. Ya. Udah gitu, kedua dari lagu-lagu yang mereka dengerin sekarang. Mereka bisa dengerin lagu-lagu keren kan? Coba anak-anak kecil sekarang tuh up to date. Mereka tahu Justin Bieber, mereka tahu boyband ini, boyband itu. Bandingin dulu sama gua. Ya, gua kasih tahu, menurut gua lagu-lagu anak zaman dulu itu ya menjerumuskan. Pesannya tuh nggak baik banget. Ada satu contoh lagunya adalah Naik Delman. Coba kita telah liriknya bersama-sama ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Mau jadi apa lu masih kecil udah main-main ke kota? Hah? Lu mau belajar maksiat? Ini ayahnya juga nggak bener ini. Main ke kota ngajak anak. Atau jangan-jangan ini lagu tentang masa kecilnya Ernest ya, ke kota. Ngelanjutin bisnis keluarga. Terus ada lagi lagu kedua, Lihat Kebunku. Coba kita dengar lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Ini kecil-kecil udah diajarin pamer coba. Udah pamer maksa lagi. Lihat kebunku, lihat, lihat. Gue curiga anak yang tumbuh besar dengan lagu itu, jangan-jangan jadi mbak-mbak ITC tuh. Boleh kakak, lihat kebunnya kakak. Penuh dengan bunga loh kakak. Ada yang putih, ada yang merah kakak, ya kan? Dan yang paling gue gak ngerti adalah lagu apa? Balonku ada 5, coba kita denger lagi liriknya bersama-sama. Ini anak beli balon langsung sekaligus 5, dipegang erat-erat. Ini mengajarkan serakah dan posesif. Ya kan? Udah gitu dibilang apa namanya? Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Lu apa sih kecil-kecil udah mau galau gara-gara soal balon doang? Hah?
Gua kasih tahu ya, zaman dulu balon tuh cuma 100 perak. Kalau pecah tuh ya beli aja lagi, ngapain galau. Ya kan? Nggak logis juga. Emang mana mungkin gitu ada balon pecah terus hati lu kacau. Apakah balonnya pecah? Dan astagfirullah. Balon hijau. Kenapa hijau ya Tuhan? Kenapa dia terlalu cepat? Atau mungkin ya. Kalau itu balonnya Ernest dia bakal update status. Hiks balon hijau. Weh cedih. Huf. Terus manusia itu paling juara kalau misalkan disuruh mendiskriminasi spesial selain ya. Logo dari SEA Games tahun ini adalah 2 komodo bernama Modo dan Modi. Siapapun yang punya ide mendesain itu menurut gua dia sedikit rasis. Kenapa? Karena Modo dan Modi adalah komodo berkulit putih. Kenapa sih komo yang kulit hitam gak diajak jadi logo? Itu rasis saudara-saudara. Ya kan? Dan menjadi juara gampang atau tidaknya itu tergantung dari masa di mana lu melakukannya. Waktu gua SD, gua paling sering juara lomba mengeja, ya mengeja. Jadi lomba mengeja tuh gini, dikasih kata makan, eja, M-A-M-A-K-A-K-N, makan, selesai. Kenapa gue juara? Karena itu gampang zaman dulu. Gua nggak kebayang kalau misalnya zaman sekarang ada kompetisi mengeja. Mana sekarang alay-alay nulis di Facebook tuh bahasa Sanskerta apa tuh gua nggak ngerti kan. Lu kebayang nggak kalau ada kompetisi mengeja bahasa alay? Itu kayak apa susahnya coba? Baik, selamat datang di lomba mengeja khusus para alay. Coba untuk tim pertama, kata yang dieja adalah ya. Yang ada pesertanya juga bingung kan, nya kondisinya apa dulu ya Pak? Loh emangnya beda? Oh iya beda, kalau kaget, itu paling enggak EEA. Nah saya ngerti gitu. Kalau misalnya ngegombal, kamu adalah permaisuri di hatiku. Ya itu kira-kira E-nya 15, A-nya 8 lah Pak gitu. Belum lagi kalau lu ngejanya salah lo dikasih emoticon gini. Iya kan? Terus untuk tim B, tolong eja kata cemungut. Itu makin bingung lagi. Oke, cemungut. C-E-C-C-E-E. E-nya berapa ya? E-nya 3. Oke, E-nya 3. E yang kedua itu E gini apa yang kayak gini ya? Terus M-U, M-U, N, N. N-nya N. G anak gede kecil ya? G-nya itu G apa 9 ya? Itu makin susah kan? Terus tadi Akbar bilang katanya juara itu jangan dielu-elukan, harus digue-guekan. Itu artinya apa? Maksudnya juara itu harus diakbar-akbarkan. Gue pikir oke, emang dia pikir hanya dia yang bisa jadi Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, belum kenal saya. Nama saya Insan Nur Akbar. Biasa dipanggil Akbar. Saya berasal dari kota Surabaya. Nah, malam ini saya disuruh untuk Loh. Ini belum selesai loh. Malam ini saya tiba di babak grand finalnya. Grand itu artinya besar ya, final itu artinya babak final. Jadi grand final adalah babak final yang ditonton orang-orang besar. Gak lucu ya? Ya mohon maaf, Akbar memang begitu. Nanti dulu. Saya ternyata selama 13 minggu saya dinilai sebagai seorang komik yang paling jago membawakan tema politiknya. Tapi politik itu sebenarnya hanya umpatan. Kenapa? Karena jok-jok saya pendek. Jadi dibilang saya adalah paling jago politik. Padahal politik itu pokoknya di bawah 15 detik. Kalau ketawa jangan keras-keras. Semakin keras Anda tertawa, semakin Akbar merasa lucu. Indonesia, saya Rian Adriandi, terima kasih.